Halo adik-adikku semuanya, jumpa lagi kita ya setelah kalian liburan Natal dan liburan Tahun Baru. Saya yakin kalian dalam keadaan fresh lagi, ya, segar lagi untuk melakukan apapun pekerjaan, terutama yang berkaitan sama akademis kamu, ya. Nah, kali ini kakak akan coba lagi perkenalkan kepada kamu soal yang menarik. Kenapa menarik menurut kakak? Karena dia menantang dan tidak biasa. Ya, soalnya seperti ini. Masih tentang materi listrik dinamis. Yang paling menarik dari listrik dinamis itu adalah ketika kita ketemu dengan rangkaian Kirchhoff. Nah, seperti kalian ketahui, ada banyak cara kita mengerjakan rangkaian-rangkaian Kirchhoff ya. Pertama bisa cara lambat, ya, bisa pakai cara semi cepat, bisa kita pakai cara super cepat, ya. Nah, kali ini kakak akan coba dulu dengan cara semi cepat, baru setelah itu kakak akan coba dengan cara super cepat. Jadi kita nggak pakai lagi yang lambat-lambat ya. Oke, sebelumnya rangkaian ini harus kita buat jejak-jejak dulu, adik-adikku semuanya ya. Jejak-jejak itu adalah titik-titik. Nah, kalau kita udah buat jejak, semoga kita tidak kehilangan arah, ya. Nah, metode titik yang kakak namakan itu adalah tinggal kita memberi titik-titik alias jejak-jejak. Nah, dengan begitu kita nanti akan dengan mudah mengerjakan jika ketimbang tanpa titik-titik atau tanpa jejak. Oke, ya, masalah metode titik sudah kakak nggak jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya. Oke, kakak mulai dengan titik. Dari sini kakak bikin titik A, maka ini pun A. Karena antara titik ini dan titik ini tidak ada batasnya, tidak ada hambatan, tidak ada beda potensial. Juga begitu, ini pasti titiknya A. Nah, sedangkan yang ini adalah bukan A lagi, karena sudah titik yang berbeda. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh hambatan dan beda potensial atau baterai. Nah, ini kita sebut aja B. Maka ini pun akan B. Maka ini pun akan B. Nah, titik-titik sudah kita buat. Marilah kita kerjakan pakai hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff untuk rangkaian terbuka, bukan tertutup. Ya, yang penulisannya seperti ini. Beda potensial antara titik A dan B sama dengan jumlah elemen yang ada di lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3. Arusnya di lintasan itu dikali hambatannya ditambah sigma E. Itulah ya hukum Kirchhoff 2 untuk rangkaian tertutup. Untuk rangkaian terbuka. Oke, sekarang kita pakai satu-satu ya. Untuk lintasan pertama kita masukin ya VAB sama dengan, kita lihat nih arusnya I1 melawan dari gerak kita. Gerak kita itu dari A ke B, sehingga I1 nya kita buat minus. Ya, ditambah sigma E nya cuma ada 1 ya, 4 volt. Kita masukin 4. Oke, kemudian angka-angkanya kita masukkan. VAB minus I1 nya adalah 0,5. Oke, belum kita tulis ya, I1 nya adalah 0,5 ampere. Nanti yang ditanya adalah berapa E nya ya. Oke, kita masukin ini jadi 0,5. Kita bikin aja deh pakai pecahan setengah ya. Kita bisa tulis setengah ampere. Karena dengan pecahan biasanya hitungannya jadi kelihatan lebih mudah. Oke.
kita masukin setengah ampere. Lalu R yang dilewatinya ada 2 ohm ditambah 4, sehingga kita dapatkan tegangan AB adalah min 1 ditambah 4 sama dengan 3 volt. Oke, ya, kita dapat tegangan AB yang kita cari pada lintasan 1. Oke, berikutnya adalah kita cari lagi I2. Kita pakai lintasan 2. Oke, kita tulis ya di sini ya, I2 kita mau cari. Bagaimana cara mencari I2? Kita pakai hukum Kirchhoff 2 juga. VAB sama dengan I2 dikali hambatannya ditambah sigma. Oke ya, kita masukin ya 3 volt. I2 nya kita mau cari, R nya kita masukin 1,5 ditambah E nya di lintasan ini nggak ada, alias 0 kita buat. Sehingga kita dapatkan I2. Dari sini kita dapatkan I2 sama dengan 3 dibagi 1,5 sama dengan 2 ampere. Oke ya, ada 2 kita dapat I1, kita dapat VAB yang pertama, kemudian I2. Nah, karena hasilnya plus, maka arah I2 adalah ke bawah. Kalau ternyata hasilnya minus, maka arah I2 adalah ke atas. Oke, itu dulu ya. Kita cari lagi sekarang I3, sehingga nanti kita dapatkan E nya berapa. Oke, kita geser dulu ya. Kita geser dulu. Sekarang kita mencari I3. Ya. Kita mencari I3 di sini. Oke. Kita pakai hukum Kirchhoff yang pertama. Ya, I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Nah, kita pakai hukum Kirchhoff yang bentuknya seperti ini saja, hukum Kirchhoff pertama ya. Oke, ini dengan perjanjian kita lihat ya, titik A kita lihat di tengah di sini ya. Di sini ada I1 yang memasuki atau menuju titik cabang A. Terus kemudian ada I2 yang keluar dari titik cabang. Nah, kita masukin angkanya biar kita tahu nanti hasilnya apa. Oke, ini adalah 0,5 ampere. Ini adalah I2-nya 2 ampere. Ya. Sehingga kita dapatkan kalau I3-nya adalah menuju A sebesar 1,5 ampere. Ya, arus yang masuk ke titik cabang jumlahnya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Atau kalau kita pakai ini juga bisa. Ya, kita pakai ini bisa. Oke, kita dapatkan I3 adalah 1,5 ampere. Nah, kemudian untuk mencari E, maka kita perhatikan lintasan 3. Ya, kita ulangi lagi ya, kita mencari E. Berikutnya mencari E. Kita perhatikan lintasan 3. Kita gambar ulang ya. Gitu. Ini R-nya 4 ohm. E-nya kita mau tanya, ini titik A. Ini titik B. Nah, beda potensial antara VAB sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 3 volt. I3-nya pun sudah kita dapatkan, yaitu 1,5 ampere. Arahnya kemana? Kalau arahnya menuju A, berarti di bagian sini I3 adalah arahnya ke atas. Ya, karena ketika dia menuju A adalah dia menuju A ya. Nah, ini I3-nya. Maka ketika kita gambarkan di sini, arahnya sedang menuju ke atas. Di bagian sini arahnya sedang menuju titik A. Oke, jadi kalau begitu I3-nya kita buat begini. Nah, gitu ya. Ini penting sekali menentukan arahnya
ya. Karena kalau arahnya salah, bisa jadi nanti hasilnya pun akan salah. Oke, ya kita geser dulu. Tugas berikutnya adalah mencari E. Ya, bagaimana caranya? Pakai lagi hukum Kirchhoff 2 untuk rangkaian terbuka. VAB sama dengan, lihat lintasannya, ada I3 melewati R ditambah sigma E. Gitu ya. Kita masukkan angka-angkanya. VAB-nya 3, I3-nya ya, ternyata harus kita buatkan minus I3-nya, arahnya minus. Kenapa? Karena ketika kita bergerak dari A ke B, justru I3-nya adalah melawan gerak kita, makanya I3-nya arahnya harus kita minuskan. Kita masukkan angkanya minus, I3-nya kita dapat tadi 1,5 dikali R, R-nya itu 4, ditambah sigma E-nya cuma E, masukin E. Nah, begitu ya. Oke, dari sini kita bisa dapatkan adalah 3, ini adalah 6, min 6 pindah jadi plus 6 sama dengan E. Oke, kita dapatkanlah nilai yang dicari, yaitu 9 volt. Nah, begitulah adik-adik ya, cara semi cepatnya. Jadi kita nggak usah lagi pakai cara lambat. Cara lambat itu biasanya pakai loop-loopan. Ya, itu berapa lamanya dan berbaris-baris. Jadi kalau misalkan kalian menghadapi tes, ya, ketemu soal rangkaian Kirchhoff, tapi kalian cuma punya cara satu, yaitu cara lambat, cara loop-loopan, maka kalian akan banyak kehabisan waktu. Ya, pakailah semi cepat. Bahkan nanti saya punya lagi cara yang super cepat, itu nanti ya. Cara super cepat cuma satu baris, ya, tidak berbaris-baris seperti semi cepat, apalagi seperti lambat, cara lambat. Nah, begitu adik-adik ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan rangkaian listrik kami, dan kita sudah selesaikan rangkaian Kirchhoff ini dengan cara semi cepat. Nanti kakak akan buka lagi cara yang super cepatnya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.